Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiah Adawiyah dengan NIM 24020102038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen PJJ Unsia mengenai soal yang nomor 2, yaitu sistem biaya standar pada PT Sentosa Furniture. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah biaya yang sudah ditentukan perusahaan sebelum proses produksi dimulai. Jadi, perusahaan sudah memperkirakan berapa biaya yang akan seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Tujuan penerapan sistem biaya standar ini adalah untuk mengontrol biaya produksi, mengukur efisiensi kerja, membantu penyusunan anggaran, dan membantu manajemen mengambil keputusan. Dengan adanya sistem biaya standar, perusahaan bisa mengetahui apakah biaya produksi yang terjadi masih sesuai standar atau justru melebihi target. Oke, untuk slide selanjutnya, pada kasus ini PT Sentosa Furniture adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi meja belajar kayu. Perusahaan menetapkan standar biaya produksi untuk setiap unit meja, yaitu bahan baku sebanyak 5 meter kayu dengan harga Rp40.000 per meter, tenaga kerja langsung selama 2 jam dengan tarif Rp25.000 per jam, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp30.000 per unit. Pada bulan Maret 2026, perusahaan memproduksi sebanyak 1.000 unit meja. Selanjutnya, saya akan menghitung biaya bahan baku standar. Rumusnya adalah jumlah bahan baku dikali harga per meter dikali jumlah produksi. Jadi, 5 meter dikali Rp40.000 dikali 1.000 unit. Hasilnya adalah Rp200 juta. Artinya, perusahaan menetapkan biaya bahan baku standar sebesar Rp200 juta. Kemudian, untuk biaya tenaga kerja langsung standar, rumusnya adalah jam kerja dikali tarif per jam dikali jumlah produksi. Jadi, jam kerja 2 jam dikali tarif per jamnya itu Rp25.000 dikali jumlah produksinya 1.000 unit. Hasilnya adalah 50 juta, berarti biaya tenaga kerja standar perusahaan sebesar Rp50 juta. Oke, untuk yang selanjutnya, biaya overhead pabrik standar. Perhitungannya adalah Rp30.000 dikali 1.000 unit, hasilnya adalah 30 juta. Jadi, total biaya overhead standar sebesar Rp30 juta. Setelah semua dihitung, maka total biaya standar perusahaan adalah bahan baku Rp200 juta, tenaga kerja Rp50 juta, dan overhead Rp30 juta. Jika dijumlahkan, total biaya standar produksi sebesar Rp280 juta. Selanjutnya adalah biaya aktual atau biaya yang benar-benar terjadi selama produksi. Untuk bahan baku 5.500 meter dikali 42.000, hasilnya 231 juta. Untuk tenaga kerja 2.200 jam dikali 27.000, hasilnya Rp59.400.000. Sedangkan overheadnya itu sebesar Rp35 juta. Jika dibandingkan dengan biaya standar, ternyata biaya aktual perusahaan lebih besar. Biaya bahan baku standar Rp200 juta, tetapi aktualnya Rp231 juta. Biaya tenaga kerja standar Rp50 juta, tetapi aktualnya Rp59,4 juta. Dan overhead juga mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya selisih biaya yang tidak menguntungkan atau unfavorable variance. Menurut saya, penyebab terjadinya selisih biaya ini adalah harga kayu mengalami kenaikan, penggunaan bahan kayu lebih banyak dari standar, jam kerja aktual lebih lama, serta adanya kenaikan biaya operasional perusahaan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi perusahaan belum berjalan secara efisien sesuai standar yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar pengendalian biaya lebih efektif yaitu meningkatkan pengawasan penggunaan bahan baku, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja, melakukan perawatan mesin secara rutin, dan memilih supplier dengan harga bahan baku yang lebih baik. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi pemborosan biaya produksi. Oke, untuk saat yang terakhir, kesimpulannya, biaya aktual perusahaan lebih besar dibandingkan biaya standar, sehingga perusahaan mengalami selisih tidak menguntungkan. Sistem biaya standar sangat penting karena dapat membantu perusahaan mengontrol biaya produksi, mengevaluasi efisiensi kerja, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.